Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim SAR berhasil menemukan warga desa Lumbu Mamara yang tewas terseret banjir. Pimpinan SMK Bina Bakat memprotes penutupan sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Harga tomat melambung di pasar tradisional Palu dalam 3 minggu terakhir. Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Kota Palu melonjak. Salah satunya tomat yang mengalami kenaikan hingga 300%. Kenaikan harga tomat ini sudah berlangsung sejak 3 pekan lalu. Dari pantauan di pasar tradisional Manonda dan Masomba Palu, harga tomat yang biasanya dijual Rp9.000 per kilogram kini melonjak hingga Rp30.000 per kilogramnya. Para pedagang berdalih melonjaknya harga tomat tersebut disebabkan kurangnya pasokan dari petani. Akibatnya stok tomat menipis sementara permintaan dari pembeli meningkat. Selama ini, tomat yang dijual di pasar tradisional Kota Palu dipasok dari luar daerah seperti Kabupaten Sigi dan Poso. Ini dia harga 9.000 naik 28 sekarang itu. Kira-kira Pak, faktor kenaikan tomat sendiri apa sebenarnya naiknya? Mungkin banyak pengiriman ya. Di Kalimantan, banyak lah. Kan orang pada takut beli mahal. Cuma kalau untuk faktor mahalnya ya lantaran barang stok kurang. Banyak orang kirim-kirim toh. Banyak kurang. Stok panenan juga terbatas. Sejauh ini yang suplai tomat ini dari mana saja Kalau untuk wilayah Palu sini kebanyakan ya dari Palolo, Nabu, Sigi. Meski harga naik, namun pembelian tomat di pasar tetap tinggi. Para pedagang maupun pembeli berharap pasokan tomat dari petani segera normal sehingga harga jual bisa turun dan terjangkau. Julianus K. melaporkan dari Palu. Pihak Polri ikut aktif terlibat dalam program penanaman jagung serentak sebagai bagian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Program ini bertujuan untuk mendukung swasembada dan ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Seperti yang dilakukan jajaran Polresta Palu, Rabu sore yang melakukan penanaman jagung di Kelurahan Donggalakodi, Kecamatan Palu Barat. Komoditas ini ditanam di atas lahan produktif milik kelompok tani. Penanaman ini melibatkan Forkopimda, petugas Babin Kaptipnas, dan warga setempat. Selain di Kecamatan Palu Barat, Polresta Palu juga melakukan penanaman serupa di 4 lokasi lainnya, yakni di Kecamatan Palu Selatan, Palu Utara, dan Mantiklore. Keseluruhan lahan yang digunakan sebanyak 5,2 hektar. Untuk kelompok tani antusias Pak, sangat antusias. Cuma ada beberapa kendala, ya masalah bibit, pupuk, bibitan, kemudian pupuk yang masih terbatas Pak. Terus keterlibatan Polri sendiri dalam hal perhutanan seperti apa? Kita sebagai penggerak. Oh, penggerak. Kita sebagai penggerak. Kita menggerakkan kelompok tani untuk mengaktifkan kembali lahan-lahan yang tadinya mungkin tidak produktif. Kita support mereka agar lebih bisa produktif lagi dalam mengolah lokasinya. Sebelumnya, pihak Polresta Palu juga berkolaborasi dengan kelompok tani menanam jagung di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan. Langkah ini sebagai program tanam jagung 1 juta hektar dan upaya percepatan swasembada pangan. Selain menanam jagung, Polresta Palu juga memanfaatkan lahan untuk menanam tanaman produktif lain untuk program pangan bergizi guna menunjang program makan bergizi gratis.
Julianus Kay melaporkan dari Palu. Kawasan Kebun Kopi, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Mautong dikenal memiliki jalan berliku dengan panorama alam yang memukau. Tak heran, banyak pengendara yang singgah mengabadikan keindahan alam itu melalui kamera ponselnya. Pesona kebun kopi ini dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah dengan mendirikan belasan lapak jajanan kuliner, tepatnya di kilometer 15 hingga kilometer 20. Sejak beberapa tahun terakhir, lokasi ini selalu ramai disinggahi pengendara yang melintas dari arah Palu menuju Poso dan Gorontalo. Mereka singgah menyantap beragam kuliner dengan harga yang terjangkau, seperti mie instan, gorengan, dan kopi, sekaligus menikmati pemandangan alam dan udara segar. Kawasan ini pun bahkan telah dijadikan tempat istirahat atau rest area para pengendara baik sepeda motor maupun mobil. Mereka melepas lelah setelah melakukan perjalanan jauh baik lintas kabupaten hingga lintas provinsi. Kalau kita berangkat baliknya pagi, singgahnya di sini pagi. Pagi ya? Iya. Menurut kakak suasananya di sini bagaimana itu? Di sini suasananya nyaman karena pas kan tengah-tengah kalau kita dari Tolai ke Palu. Menurut saya sih bagus karena kadang capek di jalan, kadang lapar, jadi kita mampir di sini untuk makan istirahat. Oh ya, mungkin apa yang disuka di sini? Kalau biasanya makan, beli somai atau Iya. Lokasi wisata kuliner ini tidak hanya memberi kepuasan bagi pengendara yang melintas, tapi juga membawa rezeki bagi para pedagang dan pelaku UMKM. Mereka meraup keuntungan yang lumayan dari usaha tersebut setiap hari. Suasana ramai pengunjung umumnya pada siang dan sore hari. Itu kalau rame-rame itu antara siang sama sore. Soalnya tergantung kondisi juga sih sebenarnya. Kalau misalnya siang itu kan misalnya panas-panas lah. Itu misalnya orang singgah bisa minum lain sebagainya lah. Kalau di bagian sore itu aktifnya kalau lagi sunset lah. Meski menjadi lokasi wisata kuliner alternatif, namun keberadaan kawasan kebun kopi ini kerap menjadi ancaman bagi pengendara maupun pedagang yang berjualan di lokasi tersebut. Kawasan ini rentan terjadi bencana alam, khususnya longsor. Saat ini diberlakukan sistem buka tutup jalan karena adanya longsor di kilometer 8 beberapa waktu lalu. Raka Rahmatan melaporkan dari Parigi Mautong. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabek.